Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Cut Muhairani Karisma. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Hari ini saya akan membahas beberapa topik mengenai amal kebaikan yang terdapat dalam Al-Quran beserta tafsirannya. Semoga apa yang akan kita bahas dapat menjadi pengingat dan penambah keimanan kita semua. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang pentingnya melakukan amal kebaikan. Amal kebaikan tidak hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan masyarakat secara luas. Maka dari itu, mari kita simak beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang amal kebaikan beserta tafsirannya. Kita mulai dengan ayat pertama pada Quran Surah An-Nahl ayat 97, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berisi, Man 'amila salihan min ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. di mana ayat ini menekankan pentingnya melakukan amal soleh dan memiliki iman yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita bahwa orang-orang yang melakukan amal soleh dan memiliki iman yang kuat akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menekankan pentingnya melakukan amal soleh, tetapi juga menekankan pentingnya memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat adalah pondasi yang kuat untuk melakukan amal soleh, dan amal soleh adalah buah dari iman yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih antara melakukan amal soleh atau tidak. Namun, pada ayat ini mengajarkan kita untuk selalu memilih melakukan amal soleh, sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa ayat ini tidak hanya berbicara tentang melakukan amal soleh, tetapi juga tentang bagaimana kita harus berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu berusaha untuk memiliki iman yang kuat dan melakukan amal soleh, sehingga kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat ini dapat kita simpulkan bahwasannya ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya melakukan amal soleh dan memiliki iman yang kuat. Maka dari itu kita harus selalu berusaha untuk memiliki iman yang kuat dan melakukan amal soleh, sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada surah Al-Ankabut ayat 9,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ, di mana ayat ini menekankan pentingnya memiliki iman yang kuat dan melakukan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan dalam kumpulan orang-orang yang soleh. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menekankan pentingnya memiliki iman, tetapi juga menekankan pentingnya melakukan amal soleh. Ini berarti bahwa kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik dan melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih antara melakukan amal kebaikan atau tidak. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu memilih melakukan kebaikan dan beramal soleh, sehingga kita dapat dimasukkan dalam kumpulan orang-orang yang soleh. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa ayat ini tidak hanya berbicara tentang iman dan amal soleh, tetapi juga tentang bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang lain. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik dan melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari. Kemudian dalam Quran surah An-Nur ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Pada ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan diri, serta pentingnya menghindari perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita bahwa perbuatan zina adalah dosa besar dan dapat menyebabkan hukuman yang berat. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan diri, tetapi juga menekankan pentingnya menghindari dari perbuatan zina karena dapat menyebabkan kerusakan moral dan spiritual. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa ayat ini tidak hanya berbicara tentang perbuatan zina, tetapi juga tentang bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang lain. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang menjaga kesucian dan kehormatan diri, sehingga kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Alhamdulillah, sekarang kita telah sampai pada akhir topik pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menjadi pengingat dan penambah keimanan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mengakhiri pembahasan kita hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Seperti nasi goreng yang lezat, semoga ilmu yang kita dapat menjadi berkah di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran Anda.